Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, reshuffle Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, salah satu media mendapatkan informasi dan membenarkan bahwa Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri atau resign. Informasi lainnya, pemirsa, politikus Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, menyatakan mundur dari kursi DPR RI 2024-2029. Pengunduran diri itu disampaikan usai ucapannya di sebuah podcast menuai polemik. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa reshuffle di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa perombakan susunan menteri atau reshuffle di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Bertujuan untuk menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Pernyataan Mensesnek tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan oleh Prabowo. Prasetyo menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada Senin 8 September 2025 merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Adapun Presiden memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan, Dito Aryo Tejo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Ketiga menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke-7 RI Jokowi. Lalu, Sri Mulyani dan Dito Aryo Tejo terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya dilantik pada 21 Oktober 2024 saat Kabinet Merah Putih baru terbentuk saat itu. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo belum disebutkan. Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, beserta wakilnya Dhanil Azhar. Untuk posisi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Presiden turut mengangkat Mukhtaruddin. Seluruh prosesi pelantikan itu didasari atas Kepres nomor 86P 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih tahun 2024 hingga 2029.
Reshuffle Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebelum pengumuman reshuffle pada Senin 8 Agustus, isu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih viral di media sosial. Salah satu media mendapatkan informasi dan membenarkan bahwa Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri atau resign. Isu reshuffle Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, sebelum pengumuman reshuffle pada Senin 8 September 2025, isu Sri Mulyani mundur dari Kabinet Merah Putih viral di media sosial. Salah satu media mendapatkan informasi dan membenarkan bahwa Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri atau resign. Disebutkan Sri Mulyani pada Minggu 31 Agustus 2025 datang ke Hambalang untuk bertemu langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengajukan surat pengunduran diri. Tak hanya sekali, Sri Mulyani mengungkapkan niat untuk resign ini juga di sela-sela sidang kabinet dengan ketua partai di hari yang sama. Ia disebutkan cukup emosional dengan penjarahan di rumahnya karena tak mendapatkan pelindungan ketat dari negara. Sri Mulyani juga sudah meminta pengamanan langsung pada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Namun, pasukan yang dikerahkan untuk mengamankan rumah Sri Mulyani justru hanya 20 personel, tak cukup dengan massa yang lebih banyak. Kendati begitu, pihak istana buka suara terkait isu Sri Mulyani mengundurkan diri tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pergantian Menteri Keuangan karena hak prerogatif Presiden atas dasar evaluasi. Namun, Prasetyo tidak mengungkap lebih jauh terkait alasan pemberhentian Sri Mulyani tersebut. Ia hanya meminta kepada publik untuk mendukung penuh keputusan Presiden. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan ulang Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada Senin 8 September 2025. Sejumlah menteri diganti, yakni Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Adapun Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Politikus Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, menyatakan mundur dari kursi DPR RI 2024-2029. Usai ucapannya di sebuah podcast menuai polemik. Politikus Partai Gerindra sekaligus keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo, menyatakan mundur dari kursi anggota DPR RI periode 2024-2029 melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September. Langkah ini diambil Sarah setelah pernyataannya dalam sebuah podcast menjadi polemik.
Pernyataan itu menyinggung soal lapangan kerja dan mendorong generasi muda untuk berwirausaha ketimbang bergantung pada pemerintah. Menurut Sarah, ucapannya dalam tayangan berdurasi 42 menit dipotong menjadi 2 menit, lalu disebarkan secara terpisah. Bersamaan dengan pengunduran dirinya, Sarah meminta maaf dan mengatakan tidak bermaksud meremehkan maupun merendahkan masyarakat, khususnya anak muda. Sarah bukan sosok baru di dunia politik. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Tengah 4. Pada pemilu 2024, Sarah kembali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta 3 dan menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Komisi 7. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Komandan TKN Fanta, sayap muda dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Di internal Gerindra, Sarah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Umum Organisasi Sayap Tunas Indonesia Raya atau TIDAR. Ia juga dikenal luas sebagai aktivis anti perdagangan orang, pendiri sekaligus Ketua Umum Jarnas Anti TPPO. Usai menyatakan mundur, fraksi Gerindra di DPR menyatakan Sarah dinonaktifkan dari keanggotaan hingga proses administrasi pengunduran dirinya selesai. KPK sedang mengusut dugaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggunakan dana dalam kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank BJB untuk keperluan saat Pilkada Jakarta. KPK sedang mengusut dugaan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggunakan dana non-budgeter dalam kasus Bank BJB untuk keperluan politik saat Pilkada Jakarta. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pada Rabu 10 September. KPK mengusut aliran uang dari Bank BJB yang diduga digunakan Ridwan Kamil melalui pemeriksaan saksi, seperti selebgram Lisa Mariana dan putra Presiden ketiga RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie. Sebelumnya, KPK menduga Ridwan Kamil meminta dana non-budgeter Bank BJB saat menjadi Gubernur Jawa Barat. Asep mengatakan, komisaris dan direktur utama Bank BJB memang menyediakan dana untuk kegiatan non-budgeter. Salah satunya diminta oleh pejabat di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, KPK mengatakan masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak saat ditanya soal pemanggilan Ridwan Kamil. Diketahui, KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus Bank BJB. Kelima tersangka belum ditahan KPK, tetapi telah dicegah ke luar negeri.
Kasus korupsi pengadaan iklan ini memiliki potensi kerugian 222 miliar rupiah. Komandan Batalion A Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugae mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri, buntut meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa. Komandan Batalion A Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugae mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri oleh Komisi Kode Etik dan Profesi Polri atau KKEP. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Kompol Kosmas resmi dipecat berdasarkan sidang KKEP yang digelar pada Rabu 3 September 2025. Kompol Kosmas terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah Rantis Brimob melindas dan menewaskan Afan. Ia dinilai tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada 28 Agustus. Diketahui saat kejadian Kompol Kosmas duduk di kursi penumpang depan, tepat di sebelah kiri Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang melindas Afan. Kompol Kosmas dinyatakan melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Yang dikaitkan dengan sejumlah pasal dalam Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan kendaraan Rantis Brimob tampak melaju cepat saat warga tengah berhamburan. Kendaraan itu kemudian melindas seorang pengemudi ojek online yang tengah berusaha lari dari kerumunan. Kendaraan tersebut kemudian tetap melaju dan meninggalkan lokasi tanpa menghiraukan korban. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR RI sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani. Dalam forum itu ia menegaskan akan lebih berhati-hati berbicara usai menuai sorotan publik karena pernyataan kontroversial tak lama setelah menjabat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi 11 DPR RI pada Rabu 10 September.
Kehadiran ini menjadi agenda resmi pertamanya di parlemen sejak dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati Senin 8 September. Dalam forum itu, Purbaya menyinggung pengalamannya saat masih menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ia mengaku kala itu kerap disebut memiliki gaya koboi saat berbicara. Namun, ia menegaskan kini setelah menjadi menteri akan lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan. Purbaya mengatakan dirinya kini harus berpegangan pada pidato yang sudah disiapkan stafnya serta tidak ada sesi bebas lagi. Yang terhormat pimpinan Komisi 11 dan anggota Komisi 11 DPR RI, kami akan menyampaikan paparan rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan Pagu Anggaran tahun anggaran 2026. Ini Pak, kunjungan saya yang pertama sebagai Menteri Keuangan, betul Pak. Biasanya sebagai LPS. Kalau waktu ketua LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Haris Turino, turut mengomentari kehadiran Perdana Purbaya. Dengan nada bercanda, ia mengatakan baru 2 hari jadi menteri, Purbaya menjadi orang paling viral di seluruh Indonesia. Purbaya sempat menuai sorotan publik lantaran mengeluarkan pernyataan kontroversial tak lama setelah dilantik. Salah satunya ketika menyebut gerakan 17+8 tuntutan rakyat yang digaungkan masyarakat hanya mewakili suara sebagian kecil rakyat. Ia kemudian meminta maaf dan menyebut dirinya sebagai menteri kagetan seusai prosesi serah terima jabatan dengan Sri Mulyani. KPK menyita 2 rumah mewah senilai 6,5 miliar rupiah di Jakarta Selatan yang diduga dibeli dari fee ilegal jual beli kuota haji tambahan 2024. Kasus yang menimbulkan potensi kerugian negara hingga 1 triliun rupiah ini masih dikembangkan dan KPK membuka kemungkinan adanya tersangka baru. Kasus dugaan korupsi kuota haji kembali menyeret pejabat Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan langkah tegas dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji tambahan. Dua rumah mewah di kawasan Jakarta Selatan dengan nilai mencapai 6,5 miliar rupiah resmi disita penyidik KPK.
Penyitaan ini merupakan bagian dari rangkaian investigasi lanjutan yang menyoroti praktik jual beli kuota haji tambahan pada tahun 2023 hingga 2024. Menurut hasil penyidikan, kedua rumah tersebut dibeli secara tunai pada 2024. KPK menduga kuat pembelian itu berasal dari fee ilegal yang didapat dari transaksi jual beli kuota haji Indonesia. Kasus ini bermula dari adanya dugaan penyalahgunaan kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah yang diberikan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2024. Seharusnya, hanya 8% dari kuota tambahan dialokasikan untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama diduga membuat diskresi sepihak dengan membagi rata 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Skema pembagian tersebut akhirnya menimbulkan potensi penerimaan negara yang hilang dan menimbulkan kerugian hingga mencapai 1 triliun rupiah. Ya, jadi penyidikan perkara terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 masih terus berprogres. Hari ini penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, diantaranya dari pihak penyelenggara haji, yaitu dari Biro Perjalanannya, untuk didalami terkait dengan pengetahuannya mengenai proses-proses mendapatkan kuota haji khusus dan bagaimana penyelenggaraannya, termasuk pengetahuannya terkait dengan dugaan aliran dari para biro perjalanan ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan terhadap beberapa aset yang diduga terkait atau berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Hingga kini penyidik KPK masih mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam waktu dekat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.